Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wiherawati, saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Masrifa MM selaku dosen untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini di ujian tengah semester 5 ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu tinjauan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data atau informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri. Menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Ini diambil dari salah satu buku para ahli yaitu Najmuddin pada bukunya tahun 2011. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas atau dana. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau progres report secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai progress report terdiri atas data yang merupakan kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan personal judgment. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi, di mana laporan keuangan suatu korporasi umum meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Salah satu sumber informasi penting dan yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama keputusan keuangan, adalah laporan keuangan, dan mari kita simak ke pembahasan berikutnya. Tinjauan analisis laporan keuangan. Pertama ada analisis bisnis di mana mencakup pengantar analisis bisnis, jenis analisis bisnis, dan komponen analisis bisnis. Lalu yang kedua, laporan keuangan atau dasar analisis, di mana aktivitas bisnis, laporan keuangan dan aktivitas bisnis, serta informasi tambahan. Lalu yang ketiga adalah tinjauan pendahuluan analisis laporan keuangan, di mana ini mencakup alat analisis, model penilaian dasar, serta analisis di pasar yang efisien. Yang keempat ada organik buku teks, di mana tinjauan analisis laporan keuangan, terdapat juga analisis akuntansi dan analisis laporan keuangan. Kita masuk ke pengenalan analisis bisnis, di mana ini merupakan aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk sebuah laporan keuangan yang bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisa bisnis. Sedangkan analisis bisnis sendiri adalah analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk sebuah kepentingan pengembalian keputusan bisnis. Analisis bisnis berguna untuk membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Kita masuk ke jenis-jenis analisis bisnis. Analisis laporan keuangan merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari analisis bisnis. Adapun tujuan analisis bisnis adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemennya, rencananya, dan strateginya, serta lingkungan bisnisnya. Analisis bisnis diterapkan dalam banyak bentuk dan merupakan suatu bagian penting dari keputusan analisis efek, penasehat investasi, manajer reksadana, bankir investasi,
pemeringkat kredit, bankir korporasi, dan investor individual. Jenis-jenis utama analisis bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kredit, di mana merupakan evaluasi kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya, di mana kemampuan perusahaan membayar tagihannya. Analisis kredit berfokus pada sisi buruk resiko, bukan sisi baik potensi, yang meliputi likuiditas dan solvabilitas. Lalu yang kedua adalah analisis ekuitas, di mana investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas resiko imbalan kepemilikan. Investor ekuitas merupakan penyedia terbesar pendanaan perusahaan. Pendanaan ekuitas disebut juga dengan ekuitas atau modal saham. Pendanaan ekuitas juga disebut dengan terdapat dua analisis yang memang dipakai. Di antaranya adalah analisis teknik, yaitu mencari pola dalam sejarah harga sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Lalu ada analisis fundamental, di mana menentukan nilai intrinsik atau nilai fundamental. Selanjutnya adalah tujuan analisis berdasarkan buku Subramanyam. Ini adalah para ahli yang diambil dari bab 1 pada bukunya. Yang pertama adalah menjelaskan analisis bisnis dan hubungannya dengan analisa laporan keuangan. Lalu mengidentifikasi dan membahas berbagai analisis bisnis. Yang ketiga adalah menjelaskan komponen analisis bisnis. Yang keempat, menjelaskan aktivitas bisnis dan hubungannya dengan laporan keuangan. Yang kelima adalah menjelaskan tujuan dari setiap laporan keuangan dan keterkaitan satu sama lainnya. Lalu yang keenam adalah mengidentifikasi informasi analisis yang relevan di luar laporan keuangan. Yang ketujuh, menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan sebagai sebuah tujuan untuk analisis yang lebih terperinci. Yang kedelapan, menerapkan beberapa teknik analisis laporan keuangan dasar. Lalu yang kesembilan adalah mengidentifikasikan serta merumuskan beberapa model dari penilaian dasar. Yang terakhir adalah menjelaskan tujuan analisis laporan keuangan di pasar yang efisien. Selanjutnya adalah komponen analisis bisnis, di mana analisis bisnis, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Ini mencakup tujuannya, yaitu analisis lingkungan, di mana mengidentifikasi dan menilai situasi perekonomian dan industrinya. Lalu termasuk analisis mengenai produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam konteks perekonomian dan peraturan. Tujuan analisis strategi bisnis yaitu mengidentifikasi dan menilai kekuatan serta kelemahan kompetitif perusahaan serta peluang dan ancamannya. Analisis lingkungan, bisnis, dan strategi dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah analisis industri. Yang kedua adalah analisis strategi. Kita masuk ke analisis akuntansi, di mana ini mencakup merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Di tujuan utama analisis akuntansi adalah mengevaluasi dan mengurangi resiko akuntansi serta meningkatkan muatan ekonomis laporan keuangan termasuk komparabilitasnya. Lalu analisis keuangan. Ini mencakup merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan terdiri dari 3 bagian besar, yaitu analisis profitabilitas, lalu ada analisis risiko, serta analisis sumber dan penggunaan dana. Lalu kita masuk ke analisis prospektif, di mana ini merupakan peramalan hasil di masa depan. Biasanya laba, arus kas, atau keduanya.
Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, analisis keuangan, serta analisis lingkungan, bisnis, dan strategi. Outputnya, hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Lalu ada penilaian evaluasi, di mana merupakan proses mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Sekarang kita masuk ke analisis laporan keuangan, di mana terdapat aktivitas bisnis yang mencakup aktivitas perencanaan, pendanaan, investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Lalu ada laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas bisnis. Di antaranya ada neraca, laporan rugi laba, laporan ekuitas pemegang saham, serta laporan arus kas dan informasi tambahan. Sekarang kita masuk ke alat analisis, di mana alat analisis keuangan kooperatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Dan ini mencakup analisis perubahan dari tahun ke tahun, analisis tren angka indeks. Lalu yang kedua, ada analisis laporan keuangan common size, di mana ini adalah analisis laporan keuangan yang memang berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah analisis rasio, di mana dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Di antaranya ada analisis kredit atau risiko, yaitu likuiditas, di mana untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada struktur modal dan solvabilitas, di mana ini untuk menilai kemampuan memenuhi jangka panjang. Lalu yang B-nya ada analisis profitabilitas, di mana ini adalah tingkat pengembalian atau investasi untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Lalu ada kinerja operasi, di mana untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Pemanfaatan aset, di mana untuk menilai efektivitas dan intensitas dalam menghasilkan penjualan, disebut pula dengan perputaran atau turnover. Lalu yang C ada evaluasi, di mana untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau saham. Lalu yang keempat ada analisis arus kas, di mana analisis arus kas atau cash flow analysis terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana, dan analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya. Lalu yang kelima adalah model valuasi, yaitu biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Penilaian utang, yaitu nilai efek sama dengan nilai sekarang di hasil masa depan yang didiskontikan pada tingkat yang tepat. Hasil masa depan dari obligasi adalah pembayaran pokok dan bunganya. Lalu ada penilaian ekuitas, di mana dasar penilaian ekuitas seperti penilaian utang adalah nilai sekarang di hasil masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang tepat. Kelemahan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. Objek analisis laporan keuangan hanya dengan laporan keuangan. Untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. Kita juga melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Lalu yang ketiga adalah objek analisis. Adalah data histori yang menggambarkan masa lalu, dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi di masa depan. Lalu yang keempat, jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain,
Maka perlu diingat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya, prinsip akuntansi, size perusahaan, jenis industri, periode laporan, laporan individual atau laporan konsolidasi, lalu ada jenis perusahaan aspek profit motif atau non-profit motif, juga ada laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konferensi mata uang asing perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Karena perbedaan bisa saja timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Lalu yang keenam adalah kelemahan analisis rasio, di mana teknik analisis rasio merupakan sebagian dari konsep analisis laporan keuangan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan di mana analisis laporan keuangan merupakan proses dalam meneliti atau menangani laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai macam cara, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lainnya. Laporan keuangan dapat diartikan dari hasil proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud sebagai alat komunikasi dan memberi gambaran mengenai posisi dan kondisi keuangan serta kinerja perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Lalu analisis laporan keuangan dibutuhkan juga untuk memastikan segala hal yang memang bersangkutan dengan posisi keuangan suatu perusahaan tetap stabil. Dan apabila terjadi sesuatu kesalahan atau kekeliruan, akan diketahuinya dengan pasti. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan mata kuliah ujian tengah semester ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.